Ngomongin MBG, kita nggak bisa ngelihat cuman dari eksekusi di lapangan. Ada 3 level yang harus kita pahami sebelum kita berbicara makan bergizi gratis. Yang pertama adalah tentang aspek policy atau kebijakannya. Yang kedua tentang skalabilitasnya, seberapa besar sih anggarannya. Yang ketiga baru kita melihat di level eksekusi. Ada 3 aspek yang mendasari kenapa MBG ini muncul. Aspek yang pertama adalah pemerataan ekonomi. Aspek yang kedua adalah meningkatkan kecerdasan masyarakat. Aspek yang ketiga adalah berkaitan dengan stunting. Berbicara tentang yang pertama dulu, berkaitan dengan pemerataan ekonomi. Tahun Pak Jokowi membangun ekonomi Indonesia dengan infrastruktur. Infrastruktur ini bagus untuk jangka panjang. Kita nggak akan punya ekonomi yang bagus kalau infrastruktur kita yang menghubungkan antar kota, antar provinsi nggak bagus. Jadi masalah adalah infrastruktur ini jangka panjang. Makanya ribuan triliun hutang, ribuan triliun spending terhadap infrastruktur, economic growth kita masih 5% aja. Ini yang kemudian jadi concern dari pemerintahan Pak Prabowo, kita ingin kejar 8%. Kita perlu trickle down effect, kita perlu efek multiplier ekonomi yang lebih cepat di jangka pendek. Karena kalau untuk jangka panjang ini sudah disiapkan dengan infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi. Itulah kenapa dibuat makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis berbeda dengan infrastruktur. Ketika pemerintah mengeluarkan anggarannya, yang menerima manfaatnya UMKM, yang menerima manfaatnya para petani, dapur, koki, distributor makanan. Sementara kalau kita lihat infrastruktur, kontraktor, subkontraktor. Artinya, efek ekonomi dalam jangka pendek lebih cepat terasa di masyarakat dengan program ini. Itu kita berbicara dari aspek policy yang pertama, yaitu efek multiplier ekonomi. Yang kedua, kita berbicara IQ. Teman-teman sekalian, PISA skor Indonesia ini ketinggalan banget. Kita peringkat ke-6 dari 8 negara di Asia Tenggara yang dinilai PISA skornya. PISA skor ini kemampuan anak-anak dalam science, technology, engineering, math, dan bahasa Inggris. Tentu banyak faktor, ada faktor guru dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat IQ rata-rata anak di Indonesia juga nggak terlalu besar. Sehingga apa? Ini yang harus kita intervensi. Pemerintah harus melakukan intervensi dengan apa? Dengan konsumsi makanan, protein yang lebih banyak. Kenapa? Karena kalau kita lihat anak-anak Indonesia nggak terbiasa, nggak teredukasi. Makan sama nasi putih. Ini saya juga ngalamin nih. Nasi putih, menunya apa? Mie goreng, bihun, kentang. Artinya itu karbo. Sementara otak kita butuh protein untuk berpikir. IQ kita untuk ngejar kemampuan orang-orang Singapura, orang-orang Malaysia, Vietnam, Jepang, Amerika. Kita butuh protein. Itulah kenapa policy ini sangat bagus dan sangat penting di level kebijakan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan stunting. Apa hubungannya stunting? Stunting itu dari ibu. Betul. Tapi anak yang bergizi, kemudian nanti dia akan ngobrol juga. Kita harapkannya, kita bisa mengedukasi orang tua. Sehingga nanti orang tua mulai terpahamkan kalau menu makanan itu harus nasi, protein, lauk. Kalau zaman dulu ada 4 sehat, 5 sempurna. Meskipun sekarang oleh para ahli gizi, susu sudah cukup dengan 4 sehatnya ini sendiri. Ini kita berbicara dari level kebijakan atau level policy. Masalahnya, nah ini yang kedua, kita akan berbicara di level skala. Seringkali dalam komunikasi kita menyampaikan, kita mendapatkan informasi, Brazil melakukan hal yang sama, Jepang juga ada makan bergizi gratis, makan siang gratis, kemudian India juga, Amerika juga ada school lunch program. That's right. Dan memang itu adalah intervensi yang sangat bagus dari pemerintah. Tapi kalau kita lihat, makan bergizi gratis bisa menghabiskan sampai 1,5% dari PDB atau Gross Domestic Product atau produk domestik bruto. Artinya proporsinya ini cukup signifikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekarang kita bandingkan dengan Amerika atau India. Amerika atau India hanya menghabiskan 0,03 sampai 0,05%. Tidak sampai 1% menghabiskan dari total GDP. Artinya apa? Secara skala, program ini penting, tapi banyak juga program yang sama pentingnya. Sehingga kita perlu melihat secara proporsional prioritas program-program pemerintah selain MBG ini kemana lagi.
Skalabilitas ini akan dipengaruhi kemudian oleh di level yang ketiga, eksekusi. Eksekusi ini kan kita bagi dua. Yang pertama adalah berkaitan dengan kontrol dan evaluasi. Ini yang harus kita lihat. Poinnya adalah 15.000 itu lebih dari cukup, teman-teman sekalian, untuk menyediakan makanan bergizi gratis secara umum. Tinggal kemudian kan bagaimana eksekusi di lapangan. Apakah ada markup? Markup ini bukan 15.000 dari 18.000. Markup ini 15.000 yang tadinya bisa nasi, ayam, buah-buahan, sayuran, ayamnya jadi cuma setengah porsi. Kan begitu. Jadi monitoring dan evaluation juga penting terkait dengan eksekusi. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah prioritas. Kenapa? Karena kemampuan sekolah juga banyak yang sudah bagus. Kemarin ada ribut-ribut, sekolah mahal, orang tuanya protes. Anak saya udah makan makanan yang sangat bergizi, tiba-tiba dikasih MBG. Ini tentu nggak efektif, nggak tepat sasaran. Nah, kita perlu 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Itu yang mungkin kita prioritaskan dahulu. Kalaupun di kota juga sangat penting. Untuk yang di kota kita fokuskan ke sekolah-sekolah, misalnya ke SD-SD negeri, atau ke sekolah-sekolah dengan segmen level ekonomi bawah. Ini yang perlu kita jadikan prioritas utama dulu. Meskipun rasio anggarannya di bawah 1% dari PDB kita, tapi tetap tujuan kita tercapai, niat dan sasaran dan objektif yang ingin dilakukan oleh pemerintah juga bisa tepat guna. Nah, eksekusi ini juga sangat penting. Sekarang ramai-ramai masyarakat protes dengan keracunan. Betul, rasionya 0,00 sekian persen, tapi tetap saja kita tidak bisa melihat dengan angka, tapi kita melihat mereka adalah anak-anak. 8.000 anak itu besar. 8.000 anak itu besar sehingga kontrol monitoring harus sangat ketat, eksekusi harus sangat baik. Saya pikir karena ini adalah program yang baru dimulai beberapa bulan, cukup bagus progresnya dan harapannya ada dengan tujuan yang bagus, tinggal bagaimana kita terus mengawal eksekusi ini supaya jauh lebih baik lagi.